Australia panas dingin, Indonesia diam-diam ingin dijadikan Cina sekutunya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat datang Presiden Xi Jinping dan senang sekali dapat menyambut kakak besar. 回答了关于中澳两国间贸易的问题，包括这次葡萄酒的问题。中方主管部门依法依规对外国输化产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任。 government learned by a notice on the Chinese Ministry of Commerce website of the application of preliminary duties and tariffs against Australian wine of up to 212%. These are very significant impositions on Australian wine. They will have the effect of rendering largely unmarketable, unviable the Chinese wine industry or the Chinese wine market for Australian producers. This is a very distressing time for many hundreds of Australian wine producers who have built in good faith. Reports have not been clarified by the Chinese government. So until we're in a position to have that clarified, then we can only treat these as media speculation in the Chinese state-owned media. That said, what is important to note here is that if that were the case, then that would obviously be in breach of WTO rules. It would be obviously in breach of our own free trade agreement. And so we would hope that's certainly not the case. And that's why... Media negeri Cina rupanya sudah sejak lama membaca kelemahan Australia yang merupakan negara tetangga Indonesia. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan 163.com. Media Cina bahkan secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia. Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan. Tulis media berbahasa Cina 163.com. Australia tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya untuk menerapkan strategi Brexit ke Asia untuk memperluas tangannya ke Laut Cina Selatan. Indonesia, tetangga yang kuat, sedang berjuang, tulis 163.com dalam artikelnya. Australia telah menarik Jepang, Amerika Serikat, dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang telah mengganggu Indonesia yang menganut kebijakan non-blok. Sementara Australia tidak pernah menyerah, memecah dan memecah Indonesia sejak berdirinya yang telah menyentuh garis bawah negara multi etnis, lanjut 163.com. Media Cina tersebut juga menyebut jika Australia selama ini menipu Indonesia. Tidak sulit untuk menemukan bahwa dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, Australia selalu yang pertama menahan diri dari seni bela diri dan menipu dan menyerang Indonesia. Dan Indonesia tampaknya menghargai perdamaian dan serangan baliknya terhadap Australia selalu tepat sasaran. Kenapa ini? Selain agresi tajam Australia, situasi Australia yang kurang menguntungkan dalam hubungan keamanan asimetris antara kedua negara juga merupakan alasan penting. Alasan mengapa Australia mengincar Indonesia di mana-mana karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan, tulis 163.com. Australia juga disebut jika suatu saat diserang oleh Indonesia. Media Australia percaya bahwa wilayah Australia yang luas dan sumber daya yang kaya adalah alasan untuk menarik invasi Indonesia. Sementara Australia sendiri tidak berdaya untuk melawan invasi Indonesia. Asumsi ini sebenarnya tidak dapat dipertahankan, lanjut media Cina tersebut. Terakhir, media Cina menyebut NKRI kini makin pro ke negaranya.
Indonesia yang berangsur-angsur semakin pro-Cina ibarat pedang Damocles yang menggantung di atas Australia, mengunci Australia menjadi tawanan di belahan bumi selatan. Kurungan lanjut 163.com. Benar saja, tepat 1 hari sebelum perang Rusia dan Ukraina pecah, lembaga pemikir Australia sempat memperingatkan negaranya akan bahaya Cina dan Indonesia. Lembaga pemikir Australia, Lowy Institute, meminta negaranya mengambil pelajaran dari konflik antara Ukraina dan Rusia dan mewaspadai Cina serta Indonesia. Lembaga pemikir Australia itu agaknya merasakan ketar-ketir jika negaranya yang berdekatan dengan Indonesia diserang Cina. Untuk itu, Lowy Institute meminta negeri kanguru berkaca dari kasus Ukraina dan Rusia. Tetapi logika itu memang memiliki beberapa batasan geografis. Pasalnya, misalnya terlepas dari banyak kemajuan teknologi militer, Cina tetap sulit dan mahal bagi negara manapun untuk memproyeksikan kekuatan militer lebih dari ribuan kilometer. Alasan mengapa Ukraina sangat rentan adalah karena ia berbagi perbatasan darat yang panjang dengan Rusia. Jarak antara Ukraina dan musuh berkekuatan besar adalah 0. Orang Australia lebih beruntung Sydney ke Beijing jauh lebih jauh dari Berlin ke Beijing. Di sisi lain, seandainya Indonesia menyadari potensi kekuatan besarnya atau seandainya Cina pernah mendirikan pangkalan militer di Pasifik, kehidupan Australia akan menjadi jauh lebih rumit, tulis artikel terbitan Lowy Institute pada 23 Februari 2022 lalu seperti dikutip zona-jakarta.com. Indonesia rupanya dianggap makin waspada setelah memborong 42 unit Rafale dan F-15EX Amerika Serikat. Hal ini diungkap oleh media Cina lainnya, Sahu.com, lewat sebuah artikel terbitan 21 Februari 2022 lalu.